Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dengan cemas menatap Jiang Yun, Jiang Liu dengan gugup melihat ritual pedang, dan pedang pegangan apa yang kamu bicarakan. Siapa tuanmu, dan apakah kamu berjanji untuk menerimamu sebagai magang? Mendengar kata-kata ayahnya, Jiang Yun tiba-tiba bingung. Melihat sungai dengan cara yang membingungkan, Jiang Yun berkata, tapi, saya berlatih pedang-pedang berapi-api dan menerima pedang berapi-api, bukankah itu muridnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Jiang Liu Dao berkata, kamu telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, bagaimana kamu masih bisa begitu bodoh? Terinjak-injak dengan marah, Jiang Liu Dao berkata, ketika saya pergi untuk berpartisipasi dalam kegiatan, saya juga akan menginstruksikan beberapa biksu di tempat dan bahkan mengajari mereka beberapa trik dan memberi mereka beberapa pedang. Menurut Anda, mereka semua adalah saya. Magang. Mendengar kata-kata sungai, Jiang Yun tiba-tiba menarik napas. Selama bertahun-tahun, ribuan biksu telah diarahkan oleh sungai. Jiang Liu mengirim ribuan pedang ke para biarawan muda. Jika ini semua magang, ada terlalu banyak magang di Jiang Liu. Begitu semua beku yang menerima instruksi sungai dan menerima hadiah dari sungai, mereka menganggap diri mereka sebagai murid sungai dan ditipu di mana-mana, maka sungai tidak boleh marah. Jika orang seperti itu benar-benar ada, Jiang Liu pasti tidak akan menahannya, dan dia akan dibunuh pagi-pagi, sehingga dia akan terus menipu, dan merusak reputasi Jiang Liu. Sekarang saya ingin datang, meskipun Jiang Li mulia sebagai seorang kaisar. Tetapi di atas Kaisar Zun, ada Tuhan. Di atas Kaisar Langit, adalah penguasa dunia leluhur. Selain itu, bahkan mereka yang bisa membuat pedang bawaan, bahkan di tangan Tuan leluhur, tentu saja bukan orang biasa. Jika Jiang Yun berani menggunakan murid leluhur-leluhurnya sebagai murid untuk menipu di mana-mana. Tidak hanya Jiang Yun akan sial, tetapi bahkan sungai dan seluruh keluarga Jiang akan terlibat. Dengan lembut menyeka keringat dari dahinya, Jiang Yun dengan hormat membungkul langit malam dan berkata, siswa pasti akan berlatih pedang-pedang berapi-api, bukan untuk mendiskreditkan guru. Mendengar kata-kata Jiang Yun, Jiang Liu berkata dengan puas, itu benar. Meskipun Anda tidak dapat menerima Anda sebagai murid, guru satu kata itu masih seorang guru, belum lagi seluruh rangkaian pedang. Di antara kata-kata itu, Jiang Liu memandang Jiang Yun Dao dengan puas, oke, ini belum terlalu dini, Anda harus segera kembali, dan berlatih pedang-pedang berapi-api. Mendengar kata-kata ayahnya, Jiang Yun dengan hormat memberi hormat sungai, lalu berbalik dan bergegas menuju kediamannya. Menonton Jiang Yun pergi dengan cepat, sungai tidak bisa menahan senyum. Awalnya, bakat dan potensi Jiang Yun terlalu rendah. Oleh karena itu, meskipun Jiang Yun memiliki ketajaman bisnis yang sangat baik, ia masih tidak memiliki identitas dan status dalam keluarga. Tapi sekarang berbeda. Karena ada tuan leluhur yang mencintai King Jiang, hidupnya pasti akan berubah. Meskipun Jiang Yun tidak mungkin buat masalah ini terbuka untuk umum. Namun, setelah berlatih ilmu pedang yang sengit dan memiliki pedang bawaan, Jiang Yun ditakdirkan untuk menjadi pemimpin umat manusia. Dalam beberapa tahun, saya khawatir ayahnya jauh dari lawannya. Sangat patut ditiru oleh tuan leluhur. Belum lagi bagaimana sungai-sungai mengingini dan iri. Di sisi lain, sepanjang perjalanan kembali ke lotengnya, Jiang Yun membuka upacara pedang berapi untuk pertama kalinya. Saat pedang-pedang berapi-api terbuka, dalam sekejap ular api meraung keluar dari pedang-pedang dengan suara bersiul, dan langsung memasuki dahi Jiang Yun, menghilang. Sebagai gantinya bagi para beku lain, dalam menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, seseorang harus takut mati. Tapi Jiang Yun bukan anak-anak dari orang kebanyakan. Dibandingkan dengan para beku biasa, dia memiliki banyak informasi. Oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan penampilan ular api dan fakta bahwa ular api masuk ke kepalanya. Menutup matanya, Jiang Yun Chao menatapnya di laut. Seperti yang Anda lihat, lightsaber yang membakar nyala api mengapung di lautan pengetahuan. Lightsaber ini adalah ilmu pedang yang sengit, langkah pertama pedang. Suntikan Divine Yan ke dalam pedang api yang menyala-nyala, saat berikutnya, rasa pencerahan muncul dari lubuk hati Jiang Yun. Bagaimanapun, Jiang Yun bukan pemula, bagi Kendo, ia sudah memiliki 50 atau 60 tahun pencapaian. Begitu cepat, dia menyadari arti dari pedang berapi-api ini. Seluruh rangkaian ilmu pedang yang berapi-api dibagi menjadi 3 pukulan. Masing-masing, tebas api, tebasan-tebasan api, dan tebas-tebasan. Pemotongan berapi-api adalah serangan satu tubuh terkuat, yang secara paksa dapat menekan kekuatan api dari seluruh tubuh dan meledakkan kekuatan super destruktif. Nyala api adalah taktik menyerang pedang. Merangsang kekuatan api, menggerakkan pedang, seperti angin puyuh, memanen kehidupan semua makhluk di sekitarnya. Adapun ledakan terakhir, itu adalah kombinasi dari dua yang pertama.
Bus chopping memiliki kekuatan ledakan untuk memotong api dan kemampuan serangan jarak dari word chopping. Turun dengan satu pedang dapat digambarkan sebagai destruktif. Tidak sulit untuk mempelajari ketiga trik ini, tetapi kesulitannya adalah mempelajari esensinya. Meskipun datang dan pergi, itu sangat 3 pukulan. Tetapi selama Anda menggunakannya dengan baik, Anda dapat dengan mudah mengontrol tidak peduli musuh macam apa yang Anda hadapi, tidak peduli apa jenis pemandangan yang Anda hadapi. Meskipun saya benar-benar ingin mempraktikannya dalam kenyataan. Namun, Jiang Yun tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk berlatih. Mengambil napas panjang, Jiang Yun memejamkan mata dan memusatkan pikirannya pada hatinya. Saat berikutnya, di antara kilatan lampu merah, Jiang Yun sekali lagi memasuki tidurnya, dunia yang aneh itu. Memandang ke atas, jantungnya berdebar di bawah kubah hari itu. Sebelumnya, alasan mengapa ia secara keliru menganggap hatinya sebagai bola api sebenarnya tidak bisa dihindari. Melihat itu, ada banyak taring berwajah hijau, setengah manusia dan setengah monster di hati yang besar. Bola api di sekitar bola api sebenarnya bukan api, tapi kabut darah Jiang Yun. Melihat ke kejauhan, pohon tinggi yang menjulang ke awan bukan belalai sama sekali, tetapi arterinya. Pada saat ini, puluhan juta setan mengikuti arteri dan pembuluh darah dan melompat ke jantung. Begitu berada di jantung, iblis-iblis itu akan membuka mulut mereka dan merobek otot-otot jantung dengan gigi mereka yang tajam dan tajam. Saat sejumlah besar otot terkoyak, awan tebal darah naik ke udara. Dari kejauhan, kabut darah yang naik dari langit terlihat seperti nyala api. Jiang Yun tidak berani mengabaikan, dan berlari ke arah pohon menjulang di antara jalur. Di sepanjang pohon yang menjulang tinggi, arteri dan pembuluh darah, Jiang Yun akhirnya mencapai permukaan jantung. Berdiri di bawahnya, hati Jiang Yun tampak seperti bola api raksasa. Tapi begitu mendarat di hati, semuanya sangat berbeda. Pada saat ini, Jiang Yun menoleh. Kubah langit asli kini telah menjadi daratan. Tanah asli sekarang telah berubah menjadi langit yang gelap. Melihat sekeliling, di atas kubah langit yang gelap, setan dengan taring berwajah hijau akan muncul dari awan gelap merangkak turun ke tanah di sepanjang garis darah tebal. Melihat sekeliling, hati yang besar itu berubah menjadi planet tanpa akhir. Di antara pasang surut bumi dan getaran yang dahsyat, orang biasa bahkan mungkin tidak bisa berdiri. Tapi Jiang Yun jelas tidak memiliki masalah ini. Meskipun di sekolah ia hanya seorang master menengah. Namun, untuk seluruh umat. Dalam dentang, Jiang Yun menarik pedangnya, dan dia mengayunkannya dengan pedang, dan tebasan api, memotong iblis hati menjadi ketiadaan. Melihat sekeliling, pada saat ini, permukaan hati, tanah yang datar dan tak berujung, ada setan biru dan hijau yang merayap di mana-mana. Pada saat ini, banyak setan telah menggigit lubang yang dalam pada otot-otot jantung, dan banyak darah keluar dari lubang yang dalam. Dari kejauhan, kabut darah seperti air mancur, langsung ke langit. Setelah itu, semua darah berubah menjadi kabut darah, terkondensasi menjadi awan darah, dan menyelimuti seluruh hati. Di permukaan jantung, darah mengalir, dan mengalir. Melihat adegan ini, Jiang Yun tidak bisa menahan rasa sakit. Sakit hati ini bukan jenis rasa sakit emosional, tetapi jantung sakit. Jiang Yun tahu bahwa dia tidak bisa menonton lagi. Melambaikan pedang berapi-api, Jiang Yun menebas semua iblis sambil berlari dengan kecepatan tinggi. Ketika menemukan satu perintah, api ditebang dan langsung dibombardir. Ketika menghadapi sejumlah besar komunitas setan pikiran besar, namun tersebar luas, Jiang Yun akan melemparkan pusaran dan pemotongan api, sambil berputar dengan kecepatan tinggi, sambil memanen sejumlah besar setan pikiran. Adapun jumlah yang sangat besar dan sangat padat berusaha untuk berkumpul bersama untuk bertarung melawan iblis Jiang Yun. Jiang Yun akan melemparkan ledakan. Begitu pedang itu jatuh, nyala api meledak dan dalam jarak 100 meter, itu langsung dihancurkan ke tanah. Merasakan 3 trik ini, Jiang Yun tidak bisa membantu tetapi melompat. Meskipun hanya ada 3 pukulan, efisiensi pembunuhan nomor 1 adalah yang pertama. Waktu berlalu setiap menit. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan akhirnya, puluhan ribu setan telah terbunuh oleh Jiang Yun. Melihat sekeliling, lubang-lubang besar yang dalam di permukaan hati yang seperti planet mulai pulih perlahan. Mata air darah yang diluruskan ke awan juga secara bertahap bertemu sampai menghilang. Pada saat yang sama, awan darah di atas jantung semakin menipis dan menipis hingga menghilang sepenuhnya. Melihat adegan ini, Jiang Yun akhirnya menghela nafas lega. Namun, alasan mengapa setan itu menakutkan bukan hanya karena mereka sulit dihilangkan. Lebih penting lagi, bahkan jika ada cara untuk menghapus sebuah badge, setiap jam 12 tengah malam, sebuah flyer baru akan muncul lagi. Tak berujung, tidak pernah membunuh, tidak pernah memotong. Setelah ditemukan oleh iblis, seluruh hidup, semua orang ingin beristirahat dengan tenang. Untungnya, Jiang Yun juga tahu bahwa selama negaranya mencapai tingkat tertentu. Kemudian, berdasarkan pedang sengit yang dimaksudkan untuk menekan, Anda dapat memegang atrium tanpa terluka oleh iblis. Hanya saja jalan Jiang Yun yang harus diselesaikan terlalu panjang dan terlalu panjang untuk mengembunkan pedang api yang lengkap. Untungnya, selama Ken bertahan, hidupnya akan diselamatkan.
Dan, yang terpenting adalah, suatu kali dia benar-benar memadatkan pedang api. Lalu, iblis tak berujung akan menjadi pedang api, batu asa terbaik. Selama Jiang Yun berhasil dalam kultivasinya, ia memadatkan pedang api. Kemudian, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, Jiang Yi akan menjadi lebih dan lebih halus dan lebih tajam di bawah polesan pikiran. Selain itu, sebagai biksu api, sumber kekuatan Jiang Yun adalah hati. Di antara 5 organ internal, jantung adalah milik api, tetapi ia adalah sumber kekuatan dan energi bagi para beku api. Melihat sekeliling, luka kasar di permukaan jantung pulih dengan cepat. Saat luka pulih, kulit di permukaan jantung menjadi lebih tebal, lebih fleksibel, dan lebih keras. Di bawah pengaruh iblis jantung, selama Jiang Yun mengendalikan kerusakan yang disebabkan oleh iblis jantung ke jantung, ia dapat terus membuat hati semakin kuat dan kuat. Bagi seorang beku api, kekuatan hati adalah kekuatan bakat dan potensi. Dengan cara ini, Jiang Yun dapat menggunakan tangan iblis untuk mengasah hati yang paling kuat. Dalam pikiran, Jiang Yun tidak bisa menahan cibiran. Semua orang mengatakan dia diperkosa, Jiang Yun mengakui. Bahkan, Jiang Yun tidak berpikir bahwa semua orang mengatakan bahwa dia berbahaya, istilah yang menghina. Sebaliknya, menurut pendapat Jiang Yun, beberapa orang mengatakan bahwa ketika dia berbahaya, justru itu pujian terbesarnya. Apa yang berbahaya? Sederhananya, apa yang disebut pengkhianatan berarti memperlakukan iblis-iblis yang dapat membunuhmu sebagai kerja keras tanpa menghabiskan uang. Selama itu terkontrol dengan baik, kerusakan jantung iblis ke jantung tetap dalam batas-batas tertentu. Hatinya akan terus berevolusi dan memperkuat dirinya di bawah pengaruh kekuatan penempaan. Ketika suatu hari, hatinya menjadi sangat kuat. Dia menyeberang dari seorang beku berbakat rendah, berpotensi rendah, menjadi jenius tak terbatas dengan bakat tak terbatas dan potensi tak terbatas. Jenius yang tak terbatas, tetapi legenda itu kemungkinan besar akan mencapai eksistensi leluhur. Dalam pikiran, Jiang Yun tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan menertawakan kubah langit. Pada saat bersamaan, di atas kubah langit, Chu Xingyun ditangguhkan di sana, menatap Jiang Yun dengan kagum. Setan Jiang Yun tidak palsu, tetapi nyata. Setan Jiang Yun berasal dari ibunya. Iblis hati ibu Jiang Yun pasti berasal dari zaman kuno. Jelas, nenek moyang ibu Jiang Yun pasti telah membuat sumpah setan hati. Dan, sumpah-sumpah ini juga melibatkan generasi mendatang. Dengan cara ini, selama itu adalah garis keturunan dari garis ini, setelah usianya lebih dari 100 tahun, itu akan hancur. Perlu disebutkan bahwa iblis Jiang Yun seharusnya tidak pecah sekarang. Chu Xingyun menggerakkan tangan dan kakinya sedikit, dan mempercepat waktu wabah iblis 30 hingga 40 tahun. Melihat Jiang Yun, yang tertawa di langit, Chu Xingyun sangat menghargai pria kecil ini. Jika orang tidak berbahaya, mereka tidak bisa bertahan hidup di dunia ini. Apa yang paling kekurangan Chu Xingyun justru berbahaya. Orang dahulu mengatakan bahwa orang selalu menghargai kebalikan dari diri mereka sendiri. Jelas, apresiasi Chu Xingyun terhadap Jiang Yun adalah seperti ini. Jiang Yun ini sebenarnya tidak berbahaya, dia terlalu pintar. Tidak peduli seberapa buruk itu baginya, ia dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang baik baginya. Antara berpikir, pikiran Chu Xingyun muncul. Melihat Chu Xingyun muncul, Jiang Yun tertegun untuk sementara waktu, lalu dia sangat gembira. Pada saat ini, karena Chu Xingyun muncul lagi, dia jelas tertarik pada Jiang Yun dan itu menarik. Oleh karena itu, pada saat Chu Xingyun muncul, Jiang Yun berlutut dengan kepulan. Kou Towing seperti memukul bawang putih, Jiang Yun berteriak, mohon kasihan, tolong terima aku sebagai murid. Melihat kepala berdebar Jiang Yun, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa, oke, kamu bangun. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Jiang Yun juga patuh melompat dan menatap Chu Xingyun dengan penuh semangat. Melihat Jiang Yun, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Dalam kasus orang-orang bodoh itu, saya takut Chu Xingyun harus berulang kali membimbing mereka sebelum mereka tahu bahwa mereka harus magang. Tapi jelas, Jiang Yun tidak membutuhkannya. Jika ini membutuhkan bimbingan berulang, maka pengkhianat macam apa? Melihat Jiang Yun, Chu Xingyun perlahan berkata, kamu anak yang baik, untuk saat ini, pertama-tama aku akan menerimamu sebagai murid terdaftar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Jiang Yun tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun saya tidak bisa langsung memasuki dinding pintu guru, itu agak menyesal. Namun, menjadi murid terdaftar telah melebihi harapan Jiang Yun. Bagaimana bisa magang dunia leluhur menjadi begitu baik? Bagaimana ia bisa menjadi magang utama rumah leluhur tanpa melewati semua kesulitan dan kesulitan? Setelah berhasil menerima Nan Yun Jiang Yun sebagai murid, Chu Xingyun masih agak senang. Namun, yang harus ditekankan di sini adalah bahwa pengkhianat semacam ini di Nanan adalah pengkhianatan gaya pedagang. Terus terang saja, saya suka mengubah hal-hal buruk menjadi yang menguntungkan. Meskipun pengkhianatan semacam itu tidak terlalu menyenangkan, itu bukan cacat moral dan karakter. Ini tidak lebih dari keluarga bisnis, yang harus pandai mencari nafkah. Beli rendah dan jual tinggi, ubah tidak menguntungkan menjadi menguntungkan, dan ubah menguntungkan menjadi lebih menguntungkan, beginilah cara pengusaha bertahan.
Karena itu, lebih banyak pengkhianat yang terkait dengan pengusaha. Yang disebut tidak ada pengkhianat, tidak ada pengkhianat. Perzinahan bukanlah kesalahan, dan tidak mungkin menjadi pengusaha tanpa perzinahan. Selain itu, Chu Xingyun ingin membentuk tim kecil ini, setelah semua, seseorang perlu diperintahkan. Sebagai tim kecil, jika tidak ada cukup banyak orang yang berbahaya, seringkali itu akan menjadi kerugian. Khususnya dalam perang 10.000 bangsa, pengkhianatan adalah sarana penting untuk bertahan hidup. Yang disebut, tentara tidak bosan penipuan, penipuan ini sebenarnya berbahaya. Orang-orang yang berbahaya sangat tidak disukai di antara kota-kota. Tetapi pada ketinggian tertentu, sebenarnya, semua orang bermain curang, dibandingkan dengan berbahaya. Ini terutama benar antara tim dan tim, antara pasukan dan pasukan, dan bahkan antara ras dan ras. Terutama ketika datang ke medan perang dan medan perang. Yang disebut berbahaya sebenarnya adalah strategi, strategi, strategi. Tidak cukup berbahaya, bagaimana Anda bisa menipu musuh? Berdiri di posisi yang berbeda dan memandang orang akan memiliki perspektif yang berbeda. Pengkhianatan Jiang Yun pasti berutang sesuatu di bagian ini. Tapi untuk seluruh tim, ini yang paling dibutuhkan. Di masa lalu, meskipun Chu Xingyun telah menerima banyak magang dan mitra, ia selalu memiliki persyaratan terlalu tinggi untuk karakter dan moralitas. Sampai hari ini, tidak ada murid dan mitra kerjanya yang cukup berbahaya. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang-orang yang serakah dan serakah, Chu Xingyun biasanya menghina kontak dengannya. Belum lagi, anggap sebagai magang, dan menjadi mitra. Tapi sekarang, identitas dan status Chu Xingyun semakin tinggi, dan sudut pandangnya tentang berbagai hal juga telah berubah. Pengkhianatan itu sendiri tidak salah, kuncinya adalah melihat objek dan target. Jika Anda hanya melakukan pengkhianatan terhadap diri Anda sendiri, itu secara moral korup. Dan jika pengkhianatan ini ditujukan pada lawan, bahkan musuh, maka ini disebut rabun jauh, baunya seperti saya. Hal yang sama, dari dua perspektif berbeda, hasilnya sama sekali berbeda. Jika digunakan secara positif, itu positif. Kejahatan yang digunakan adalah kejahatan. Pengkhianatan itu sendiri mungkin tidak salah, tetapi jika itu tidak digunakan dengan benar, itu harus. Dan ketika digunakan dengan benar, itu tidak hanya akan membuat perbedaan, tetapi akan bermanfaat. Oleh karena itu, untuk menguji pikirannya, Chu Xingyun muncul dan menerima Jiang Yun sebagai murid bernama. Selanjutnya, Chu Xingyun akan dengan cermat mengamatinya, mempelajari kata-kata dan perbuatannya, dan membuat setiap gerakan. Setelah fakta membuktikan bahwa ide Chu Xingyun salah. Kemudian, begitu Jiang Yun melakukan sesuatu yang menghina guru dan secara moral menurun, Chu Xingyun juga bisa membersihkan guru tepat waktu, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk membahayakan dunia. Setelah menerima Jiang Yun sebagai murid bernama, Chu Xingyun mengarahkan pandangannya pada Beiyu Zhaoyu selama beberapa hari berikutnya. Beiyu Zhaoyu adalah satu-satunya gadis di antara 5 selak Xuan Huang. Di seluruh Akademi Xuan Huang, kelicikan Zhaoyu terkenal. Yang disebut licik adalah identik dengan kepintaran, tetapi kepintaran adalah istilah pujian, dan kelicikan adalah istilah yang merendahkan. Sederhananya, menggunakan kepintaran di tempat yang tidak pantas disebut licik. Kelicikan Zhaoyu terutama tercermin dalam pertempuran. Zhaoyu dilahirkan di planet peternakan dan dilahirkan dalam keluarga pemburu. Dari saat ia menulis pesan itu, Zhaoyu dan kakeknya masuk dan keluar dari hutan yang dalam dan meletakkan banyak perangkap. Mengandalkan perangkap, mereka bisa mengalahkan monster dan binatang buas yang jauh lebih kuat dari mereka. Baru setelah tumbuh dewasa, Zhaoyu menyadari bahwa kakeknya, yang tidak begitu tampan, adalah kaisar dari planet peternakan hewan. Selain itu, semua leluhur keluarga Zhao pernah bertanggung jawab atas planet peternakan. Selain itu, setelah mengundurkan diri sebagai kepala planet peternakan, mereka semua memasuki puncak ras manusia dan menjadi pemimpin tentara binatang purba. Mulai sekarang, korps teran dari ras manusia adalah korps teran terkuat. 30 juta pengendara sapi gila ada di mana-mana, hampir yang terbaik. Di seluruh planet peternakan, keluarga Zhao menghabiskan ratusan juta tahun, dan akhirnya membudidayakan generasi baru sapi dan binatang buas. Sapi dan binatang buas gila biasanya sapi jantan yang kuat dan kuat. Tapi begitu memasuki kondisi pertempuran, tuan binatang itu merangsang otaknya dan merangsang keganasannya, maka ia akan memasuki kondisi gila. Begitu dalam keadaan gila, kekuatan banteng liar akan meningkat 10 kali lipat. Terutama ketika membentuk legiun, kekuatannya benar-benar tak terkalahkan. Sejak pembentukan legiun sapi gila, tidak ada kekalahan dalam perbandingan berbagai legiun di klan. Sangat disayangkan bahwa sejak didirikan, gerbang peri bintang telah dalam keadaan damai. Karena itu, gila sapi legiun tidak pernah menemukan peluang untuk menjadi terkenal. Tetapi reputasi legiun sapi gila benar-benar menggelegar dalam umat manusia, terutama di dalam departemen militer. Alasan mengapa Zhaoyu memenangkan nama Bei Cui sebenarnya adalah penyebab masalah. Roh bela diri Zhaoyu, Bingsha Wuling, adalah es dingin. Seni bela diri ini sendiri sebenarnya bukan apa-apa. Kuncinya adalah bahwa Zhaoyu menggabungkan dingin dan dingin dengan mantra airnya sendiri.
Dikombinasikan dengan teknik perangkap yang telah dipraktikannya sejak kecil, ia telah mengembangkan serangkaian taktik lengkap. Dalam proses memperebutkan tahta kampus utara, Zhao Yu mengandalkan teknik perangkapnya, sering bermain di antara lawannya dan telapak tangannya. Karena itu, ketika Zhao Yu akhirnya mendapatkan keinginannya, ia menjadi tuan dari kampus utara. Ia memenangkan gelar Chuning Utara. Zhao Yu tidak malu dengan gelar ini, tapi bangga karenanya. Di antara binatang buas, yang paling licik adalah rubah. Tapi rubah licik bukanlah lawan pemburu. Karena itu, bagi seorang pemburu, kelicikan bukanlah penghinaan, tetapi kehormatan. Bahkan, meskipun semua orang entah bagaimana kalah, kerugian itu tidak ada bandingannya. Tetapi mereka juga harus mengakui bahwa teknik perangkap Zhao Yu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Gelar Bei Bei memang tidak sepenuhnya menghina, setidaknya setengah dari itu adalah pujian. Setelah penyelidikan dan pemahaman yang cermat, Chu Xingyun juga sangat puas dengan Zhao Yu. Meskipun kelicikan adalah istilah yang merendahkan, kelicikan juga memiliki komponen yang patut dipuji. Kelicikan Zhao Yu tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanya tercermin di medan perang dan dalam pertempuran. Namun, untuk Zhao Yu, Chu Xingyun jelas tidak cocok untuk berkunjung di tengah malam. Bahkan tuannya yang terhormat, hal-hal dalam hal ini pada akhirnya harus dihindari. Menunggu dengan sabar untuk sementara. Dengan datangnya liburan, Zhao Yu bergegas ke arah roh teleportasi dari Akademi Xuan Huang, mencoba untuk beralih ke planet peternakan dan kembali ke kota asalnya. Akhirnya, Chu Xingyun memilih untuk menembak. Di antara cahaya biru berkedip, sosok ramping Zhao Yu menghilang di atas arai roh teleportasi. Momen selanjutnya, tepat ketika Zhao Yu berpikir bahwa dia akan muncul di susunan roh teleportasi dari planet peternakan hewan. Ketika cahaya di sekitarnya redup, dia muncul di dunia yang aneh dan sangat gelap. Melihat itu, ada ruang bawah tanah yang gelap di depan saya. Ada monster yang menakutkan di mana-mana di ruang bawah tanah. Di ujung ruang, setengah jalan ke atas gunung, adalah arai roh teleportasi yang bersinar dengan cahaya biru. Untuk mendapatkan dari lokasi Zhao Yu ke lokasi di mana arai roh teleportasi berada, Anda harus melintasi ngarai bawah tanah yang panjang. Sepanjang jalan, Zhao Yu pasti akan menghadapi puluhan ribu binatang buas. Meskipun jaraknya jauh, Zhao Yu bisa merasakan bahwa kekuatan dari binatang buas itu sangat sombong dan tidak pernah di bawahnya. Jika hanya satu atau dua yang terganggu, semuanya baik-baik saja. Tapi begitu ada terlalu banyak alarm, dia tidak punya tempat untuk lari. Panik, Zhao Yu dengan cepat tenang. Pada saat ini, dia sudah mengerti situasinya. Jelas, saat berteleportasi, dia menghadapi kekacauan dalam ruang dan waktu dan dipindahkan ke ruang bawah tanah yang mengerikan ini. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk melewati ngarai sepanjang 100 mil ini dan berhasil mencapai lingkaran teleportasi, dia akan terjebak di sini. Bahkan jika binatang buas tidak akan menemukannya, dia harus terjebak hidup-hidup dan mati kelaparan. Segera, Zhao Yu tenang dan terus menyelidiki lingkungan dengan bantuan tutupan lahan. Melihat penampilan Zhao Yu yang berhati-hati, Chu Xingyun sangat ingin tahu dan menantikannya. Jelas dunia bawah tanah yang tidak dikenal ini sebenarnya diciptakan oleh Chu Xingyun, dunia mimpi semi-nyata dan semi-ilusi. Singkatnya, selebar 1 mil dan jurang bawah tanah 100 mil ada puluhan ribu hewan buas. Selain itu, kekuatan binatang buas ini persis sama dengan Zhao Yu sendiri. Tetapi untuk single, Zhao Yu memiliki persentase kemenangan 50%. Dalam kasus 1-2, Zhao Yu hanya bisa melarikan diri tanpa perlawanan. Dan sekali dalam 1-3, Zhao Yu bahkan berlari, tidak bisa lari. Bagaimanapun, meskipun ngarai bawah tanah sangat besar, wilayahnya pada akhirnya terbatas. Di bawah 3 sisi, Zhao Yu tidak punya banyak ruang baginya untuk melarikan diri. Chu Xingyun bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan tubuh Zhao Yu, akan sulit untuk melarikan diri dari situasi yang berbahaya. Tapi jelas ini karena Chu Xingyun tidak cukup licik. Jika Zhao Yu benar-benar licik seperti legenda, meskipun situasi berbahaya ini berbahaya, itu pasti sulit baginya. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, mata Zhao Yu bersinar, merayap di atas bukit. Setelah hati-hati melihatnya untuk sementara waktu, Zhao Yu mengangguk penuh semangat membungkuk dan dengan cepat melompat menuruni bukit. Berlari sepanjang jalan, Zhao Yu melambaikan tangan kanannya terus-menerus dan 3 kabut air keluar dari tangannya dan mendarat di tanah. Saat berikutnya, Zhao Yu berdiri tegak dan berlari menuju 3 binatang buas di dekatnya. Merasakan kehadiran Zhao Yu, 3 binatang buas meraung tajam, naik dari tanah dan mengejar ke arah Zhao Yu. Menghadapi pengejaran 3 binatang buas, Zhao Yu tidak panik. Dia berbalik dengan tajam dan berlari kembali dengan kecepatan penuh. Di belakang Zhao Yu, 3 binatang buas mengejar satu sama lain, dan mengejar masa lalu dengan suara keras. Antara Mercedes-Benz, kecepatan Zhao Yu semakin cepat dan lebih cepat. Sebaliknya, 3 binatang buas di belakangnya juga berlari lebih cepat dan lebih cepat.
Di bawah pengawasan Chu Xingyun, Zhao Yujian melarikan diri dari 3 kabut air yang dia serang sebelumnya. Segera di belakangnya, 3 binatang buas ganas juga menjadi gila. Kemudian saat selanjutnya, 3 binatang buas, dari awal hingga akhir, sangat rapi dan dipotong setengah. Dihadapkan dengan adegan ini, bahkan Chu Xingyun tidak bisa menahan tatapnya. Dengan kata lain, orang lain ada di sini. Bahkan jika mereka memiliki Chaos Primordial God, mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Untungnya, Chu Xingyun tidak hanya memiliki Chaos Yuanshan. Terlebih lagi, dunia mimpi ini awalnya diringkas olehnya. Karena itu, semua yang ada di sini tidak dapat lepas dari persepsinya. Baru saja, sebelum operasi, Zhao Yu mengubur 3 kabut air. Di antara 3 kelompok kabut air, ada 3 kelompok es. Meskipun, roh bela diri setajam es ini hanya roh bela diri kelas 3. Tapi es di dalamnya sangat mengerikan, tetapi itu adalah es bawaan. Kelompok kekuatan tajam es bawaan ini dapat langsung mengembun kabut air menjadi bawaan Xuanbing. Meskipun durasinya hanya sesaat, yaitu sekejap mata. Tapi bagi Zhao Yu, itu sudah cukup. Baru saja, ketika 3 binatang buas mengejar Zhao Yu dengan kecepatan penuh. Di depan 3 binatang buas, 3 kabut air yang disemprotkan oleh Zhao Yu terlebih dahulu pecah seketika. Diam-diam, 3 kelompok kabut air terkondensasi menjadi 3 sepatu es lebih dari 30 meter. Merasa bahwa sayap jangkrik tipis, tetapi bawaan Xuanbing tidak bisa dihancurkan, bahkan Chu Xingyun tidak bisa tidak menyeramkan. Anda harus tahu bahwa semua hal bawaan dapat luput dari penyelidikan Allah. Sepatu luncur es transparan di seluruh, dan ketika Anda melihatnya dengan mata, Anda masih tidak bisa melihat apa-apa. Dengan cara ini, di bawah kecepatan tinggi, 1 pukulan kepala, hasilnya bisa dibayangkan. Berhenti, Zhao Yu mengibaskan bibirnya dengan jijik, memandangi 3 binatang yang perlahan menghilang. Sekelompok idiot tak berotak, bahkan jika mereka kuat, tidak peduli berapa banyak, dapatkah mereka mengancamku. Di antara kata-kata itu, Zhao Yu dengan sombong menjentikkan rambutnya, mengambil langkah lain, dan bergegas menuju binatang itu tidak jauh. Dalam setengah jam berikutnya, di bawah pengawasan Chu Xingyun, Zhao Yu menggunakan trik yang sama untuk memotong binatang buas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Zhao Yu melintasi Grand Canyon sepanjang 100 mil dan mencapai formasi arwah teleportasi di tengah gunung. Lampu biru menyala dan Zhao Yu mencibir tersenyum dan menghilang di atas arai roh teleportasi. Saat berikutnya, Zhao Yu tiba-tiba melayang di kehampaan, melihat sekeliling, masa badai yang kosong, wajahnya kosong. Dengan takjub, Zhao Yu membuka mulutnya dan berteriak dengan renyah, "Hei! Siapa yang mempermainkan saya, dan memiliki kemampuan untuk membela saya?" Mendengar provokasi Zhao Yu, Chu Xingyun tersenyum memalukan, tetapi mengabaikannya. Alasan mengapa dia tidak dikirim kembali, tetapi untuk sementara waktu terjebak dalam kekosongan, Chu Xingyun terpaksa membantu. Kekuatan perangkap Zhao Yu sangat berseru harapan Chu Xingyun. Akibatnya, lembah binatang buas yang dirancang oleh Chu Xingyun tampak terlalu pediatrik, dan kekuatan sejati Zhao Yu tidak bisa diuji sama sekali. Jika daya saja tidak dapat diperiksa, maka tidak apa-apa. Tetapi masalahnya adalah bahwa Zhao Yu jelas membenci ngarai binatang buas yang ia bangun dengan 1 tangan, yang benar-benar tidak dapat diterima. Menjebak Zhao Yu untuk sementara waktu, Chu Xingyun bekerja dengan energi dan mulai membangun dunia mimpi baru. Diminta oleh Yuanshan milik Chu Xingyun, seluruh Grand Canyon berubah dengan cepat. Yang pertama adalah binatang buas di tanah. Dalam sekejap mata, kekuatan puluhan ribu binatang buas telah meningkat secara keseluruhan. Bukan hanya itu, di tanah di dalam ngarai, pohon menjulang tumbuh. Di atas pohon, jongkok berjongkok, dan begitu mendekat mereka akan melemparkan batu ke tangan mereka dan melemparkannya pada jarak yang jauh untuk melawan penyusup. Dengan cara ini, ada binatang buas di tanah, dan ada penembak jarak jauh di pohon. Kali ini lihat bagaimana Zhao Yu menerobos. Segera, semua yang ada di ngarai selesai. Momen selanjutnya, di antara pikiran Chu Xingyun, kekosongan. Sosok Zhao Yu menghilang seketika. Ketika itu muncul lagi, Zhao Yu muncul di posisi barusan. Melihat kosong, saat berikutnya. Zhao Yu menggigil hebat. Jelas, dia sepintar dia telah menemukan semuanya di sini dan terlalu akrab dengannya. Apakah ini ilusi? Tidak, jika itu adalah ilusi, seni bela diri setajam esnya pasti tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Bagaimanapun, Bingxia Wuling telah naik ke puncak hukum bawaan. Tidak peduli seberapa pintar Ren Rensu, dia tidak pernah bisa diubah. Tetapi jika itu bukan fantasi, bagaimana kita bisa menjelaskan semuanya di sini? Puluhan ribu binatang buas persis sama dengan mereka sekarang, kecuali bahwa mereka telah meningkatkan kekuatan mereka dengan perintah penuh. Meskipun ada banyak pohon besar di ngarai. Tetapi jika keduanya dihilangkan, maka kedua ngarai itu persis sama. Bahkan setiap batu dan setiap gulma di tanah persis sama. Bahkan, Zhao Yu menendang dengan kakinya sebelumnya, dan batu-batu yang dibuang masih ada di sana, dan tidak ada sedikit perbedaan posisi. Menghadapi ini, dengan kelihayan Zhao Yu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi.
Jelas, dia dibodohi oleh seorang penguasa leluhur. Tidak masalah, yang paling membuatnya takut adalah dia baru saja tertawa hina sebelum memasuki lingkaran teleportasi. Senyum itu jelas terlihat sebagai provokatif oleh pihak lain, sehingga untuk sementara meningkatkan kesulitan ngarai dan membiarkannya menerobos. Sekarang, bahkan jika dia bisa terbang, tidak ada gunanya. Melihat sekeliling, pohon-pohon besar di ngarai terlalu lebat. Pada pohon pasti dapat memblokir semua area. Kekuatan puluhan ribu binatang buas juga telah mengangkat seluruh dunia. Akibatnya, seluruh Grand Canyon pada dasarnya benar-benar diblokir. Dan, yang paling penting, bagaimana jika dia berhasil melewati masa lalu? Dengan cara pihak lain, selama dia menambahkan beberapa burung dan binatang buas ke pohon, atau meningkatkan kekuatan binatang buas dengan satu langkah, dia benar-benar tercengang. Bahkan jika Anda tidak dapat bersaing, Anda tidak bisa mengakali itu, jadi Anda harus mengakuinya. Yang disebut tinggal di pegunungan, tidak takut tidak ada kayu bakar. Karena dia tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa, Zhao Yu tidak akan pernah melakukan latihan yang tidak berguna itu. Sambil memegang tangan, Zhao Yu berkata dengan sedih, "Dewa ini, gadis kecil itu entah bagaimana membuatmu tersinggung. Tolong bermurah hati dan maafkan untuk gadis kecil ini." Melihat Zhao Yu memegang tinjunya dengan menyedihkan, dia terus membungkuk ke kuartet dan Chu Xingyun tertawa getir. Gadis kecil ini sangat pintar, dari beberapa petunjuk, dia dengan cepat memperhatikan keberadaan Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun tidak sengaja menyembunyikannya, ia mengungkapkan banyak kekurangan. Tapi itu dapat ditemukan secepat Zhao Yu, dan sangat yakin, tapi ini luar biasa. Sejak dilihat, Chu Xingyun tidak berniat untuk terus bersembunyi. Dalam senyum acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, "Mengapa kamu tidak mencobanya? Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa? Itu terlalu berbahaya, yang buruk, aku akan mati di sini." Tiba-tiba, Zhao Yu melanjutkan, gadis kecil itu bertanya pada dirinya sendiri, "Pingsu tidak memiliki kebencian yang mematikan pada orang-orang, kamu tidak seharusnya untuk gadis kecil, mari kita menjadi yang terpanas." Menghadapi kata-kata Zhao Yu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun ini bukan ilusi, itu bukan dunia nyata. Bahkan jika Anda terbunuh, Anda hanya akan memiliki rasa sakit, tetapi Anda tidak akan benar-benar mati." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Zhao Yu tiba-tiba menyipit. Akan lebih bagus jika tidak mati. Adapun rasa sakit, bukan apa-apa. Jika rasa sakitnya tak tertahankan, tidak cocok untuk menjadi beku. Di antara pikirannya, mata Zhao Yu bersinar dan berkata, "Kalau begitu kita harus mengatakan, level ini harus menjadi level terakhir. Bagaimanapun, setelah saya menerobos, Anda tidak bisa mempermalukan saya lagi." "Memalukan kamu." Mendengar kata-kata Zhao Yu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Melihat Zhao Yu, Chu Xingyun berkata, "Apakah kamu pikir aku sangat sibuk? Aku sangat sibuk sehingga aku seorang gadis kecil untuk bermain dengan." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu tiba-tiba ragu-ragu. Jika pihak lain melihat kecantikannya, itu akan menggoda untuk bermain dengannya, yang tidak menggoda seperti itu. Trik dari kakak laki-laki yang menggoda gadis kecil itu, dia tidak terlihat tidak seperti ini sama sekali. Karena dia tidak serakah untuk kecantikannya, untuk apa dia serakah? Apakah itu bakat dan potensinya? Jangan bercanda, oke. Xuan Huang tidak memiliki residu. Alasan mengapa ada residu dalam nama adalah bahwa mereka memiliki bakat yang buruk dan potensi yang rendah. Jika pihak lain benar-benar melihat talenta dan potensi, ada talenta super dengan talenta luar biasa dan potensi tak terduga di kampus. Zhao Yu tidak akan menjadi gilirannya di kehidupan selanjutnya. Namun, jika itu tidak indah, atau bakat dan potensi, apa itu? Apakah ini latar belakangnya? Tidak. Dengan kemampuan pihak lain, sudah pasti keberadaan kaisar di atas. Di mata kaisar surgawi, setiap ras manusia tidak selalu di mata, belum lagi hanya keluarga yang lebih kuat di antara ras manusia. Melihat ekspresi Zhao Yu yang semakin kosong, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli seberapa pintar atau liciknya Zhao Yu, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Chu Xingyun datang ke pintu karena kelicikannya. Tentu saja, Chu Xingyun tidak akan mengatakan itu rusak. Dengan sedikit batuk, Chu Xingyun berkata, "Apakah kamu tidak berpikir ini sangat menantang? Apakah kamu tidak ingin menguji, di mana batasmu?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu terdiam. Jika itu benar-benar tidak mengancam hidupnya, dia memang sangat tertarik untuk menantang. Tetapi yang membuatnya ragu adalah bahwa kata-kata pihak lain mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Bukan karena pihak lain mengatakan dia tidak akan mati. Dan, bahkan jika itu benar-benar tidak mati, tapi, berapa sakitnya? Dia takut hanya memikirkannya. Melihat Zhao Yu ragu-ragu, Chu Xingyun berkata, "Jadi, setiap kali kamu melewati level, aku akan memberimu hadiah. Bagaimana menurutmu?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu tiba-tiba membuka matanya. Melihat ke atas dengan rasa ingin tahu, Zhao Yu memandangi kubah langit yang redup dengan harapan, "Apakah kamu diberi hadiah? Tolong katakan padaku dulu apa hadiahnya."
Menghadapi pertanyaan Zhao Yu, Chu Xingyun berkata, saya tidak memiliki hal-hal baik di tubuh saya, ini lebih baik dari ini. Saya akan mengajarimu ilmu pedang setiap kali kamu melewati level, bagaimana menurutmu? Berubah menjadi orang biasa, mengatakan bahwa untuk mengajar ilmu pedang, Zhao Yu pasti cemberut. Ilmu pedang keluarga Zhao mereka, meskipun tidak terkalahkan, jelas merupakan salah satu ilmu pedang terbaik umat manusia. Tapi jelas, dibandingkan dengan pembuat dunia fantasi ini, ilmu pedang keluarga mereka bukan apa-apa. Dan yang paling penting, dia sudah melewati level sekarang. Dengan cara ini, dia bisa belajar trik terlebih dahulu dan melihat apakah keterampilan pedang yang diajarkan oleh pihak lain layak untuk kerja keras. Berpikir tentang itu, Zhao Yuang mengangkat kepalanya dan berkata kepada kubah langit, aku sudah melewati level sekarang, Anda tahu, haruskah saya diajari trik dulu? Kamu, ini, bersedia menolak tetapi dengan identitas dan status Chu Xingyun, haruskah dia masih tawar-menawar dengan gadis pelayan? Selain itu, Zhao Yu memang melewati rintangan pertama yang dia letakkan dan melewati penilaiannya. Di antara pikiran-pikiran, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak hal. Antara melambaikan tangannya, arus dingin berwarna biru es mengembun dari udara tipis dan bergegas menuju Zhao Yu. Dalam deru, Zhao Yu hanya merasakan matanya bersinar. Saat berikutnya, Zhao Yu jelas merasa bahwa ada lightsaber biru es dalam pengetahuannya. Anehnya, dia menyentuh pikirannya terhadap lightsaber biru es. Pada saat berikutnya, pencerahan datang dari pikiran Zhao Yu. Merasakan konotasi es yang tak ada habisnya, untuk sesaat. Zhao Yu tidak bisa menahan tangis. Dibandingkan dengan pedang-pedang es keluarganya, trik pedang es misterius ini terlalu sulit ditebak. Jika dikatakan bahwa pedang-pedang keluarganya hanya keterampilan pedang. Jadi, trik pedang Xuanbing ini telah meningkat hingga ke puncak kendo. Trik pertama ini disebut Ice Blade Slash. Dengan pedang dipotong, Anda dapat menggunakan sentuhan pedang-pedang es hitam dan memotong lawan Anda dari kejauhan. Dengan roh bela diri setajam es ini gila. Dalam hatinya, Zhao Yu mendesak untuk mengenali lightsaber biru es di laut. Momen selanjutnya, tangan kanan Zhao Yu menunjuk ke sebuah taktik dan dia mengayunkannya dengan pedang. Dalam suara tajam memecahkan langit, pisau es hitam seukuran kuku berdesir keluar dari tangan kanan Zhao Yu. Seketika melintasi jarak ratusan meter, bilah es hitam berukuran paku langsung melewati dari batu. Dalam suara yang jernih, bilah tajam es hitam langsung menembus batu 10 meter persegi dan kemudian menghilang ke tebing di belakang, menghilang. Melihat adegan ini, mata Zhao Yu tiba-tiba melebar, wajahnya tidak bisa dipercaya. Kuat, terlalu kuat. Jika itu hanya untuk menyingkat bilah es, itu bukan keterampilan. Bahkan jika dia tidak belajar dari Chu Xingyun, dia bisa mengetahui satu set ilmu pedang seperti itu. Yang paling mengagetkan Zhao Yu adalah bilah es yang didesak oleh teknik pedang Xuanbing ini. Bukan hanya kecepatannya yang menakjubkan, tetapi juga berputar dengan kecepatan tinggi. Ditambah dengan seni bela diri setajam es, bilah es seperti itu pasti memiliki potensi untuk mengatasi lawan yang kuat di seluruh jajaran. Karena itu adalah teknik pedang es hitam, kecepatan dan rotasi jelas bukan karakteristik terbesarnya. Melihat sekeliling, batu setinggi 10 meter persegi, dalam deritan derit, dengan cepat dibungkus oleh lapisan es hitam yang sangat kuat, dingin dan tidak biasa. Kecepatan super cepat, rotasi kecepatan tinggi, dan super dingin. Ketiga karakteristik ini adalah inti dari ilmu pedang Xuanbing. Melihat ekstasi Zhao Yu, bahkan sedikit ekspresi yang tidak dapat dipercaya, Chu Xingyun berkata dengan jelas, oke, sekarang, tingkat hadiah pertama, saya sudah memberikannya, jika Anda ingin mempelajari gerakan pedang selanjutnya, Anda harus pergi lewati level berikutnya. Mengangguk dengan penuh semangat, Zhao Yu melompat dan berkata, tenang, Tuan, level ini tidak akan mengecewakan saya, Anda siap untuk langkah kedua Anda. Di antara kata-kata itu, Zhao Yu menoleh dan melihat ke arah ngarai bawah tanah yang berjarak ratusan mil. Dihadapkan dengan adegan ini, Chu Xingyun buru-buru berhenti, Anda tunggu sebentar, katakan saja sebelumnya. Jika Anda berhasil di level kedua ini, hadiahnya bukan gerakan pedang. Apa? Bukan gerakan pedang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu langsung kecewa. Melihat kekecewaan Zhao Yu, Chu Xingyun memperingatkan, apakah Anda tahu apa artinya menjadi serakah dan kenyal? Apakah Anda ingin mempelajari yang kedua jika Anda belum menguasai yang pertama? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu memiringkan kepalanya, dan setelah berpikir sebentar, mengangguk dan berkata, Tuan itu mengatakan itu masuk akal, tapi, jika hadiahnya bukan gerakan pedang, apa itu? Menghadapi pertanyaan Zhao Yu, Chu Xingyun berkata, jika Anda dapat melewati rintangan kedua ini, saya akan membalas Anda dengan pedang bawaan, bagaimana, apakah ini cukup menarik? Apa? Pedang bawaan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Apa yang bisa disebut pedang sudah menjadi harta. Adapun pedang bawaan, mereka hanya mendengar nama mereka, tetapi tidak pernah mendengar siapapun yang memilikinya. Tepatnya, umat manusia tidak memiliki pedang bawaan. Dari sudut tertentu, pedang bawaan adalah tanda dari dunia leluhur. Hanya tuan leluhur yang bisa memperbaiki pedang bawaan mereka sendiri.
Bahkan, sebagian besar tuan leluhur belum mengembun pedang bawaan. Bagaimanapun, kohesi pedang bawaan tidak hanya membutuhkan ranah dan kekuatan, tetapi juga banyak waktu. Menggigil, menatap Chu Xingyun, Zhao Yu tergagap, "Tuan. Kamu tidak menggodaku, apakah kamu, hati kecilku, tidak tahan dengan rangsangan sebesar itu?" Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, "Tenang, karena aku berjanji, aku pasti akan melakukannya." "Oke, Tuan, tolong perhatikan dari dinding, dan lihatlah Tuer datang untuk menghancurkan pertempuran," kata Zhao Yu. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun hendak berjanji, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa wajah Zhao Yu bahkan mengangkat senyum licik. Dengan hanya sedikit berpikir, Chu Xingyun menemukan masalahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Zhao Yu. Chu Xingyun berkata dengan keras, "Kata Tuan, tolong jangan berteriak, saya tidak punya ide untuk menerima Anda sebagai murid." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu tersenyum dan berkata, "Tapi sekarang, aku memanggilmu banyak kalimat, dan kalian semua setuju, bagaimana? Tuan seperti Tuan, seperti orang-orang biasa kita, apakah kamu suka lapi?" Menghadapi kata-kata Zhao Yu, Chu Xingyun membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Chu Xingyun mungkin bisa menipu orang lain, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ketika Zhao Yu berhasil melintasi tingkat pertama, Chu Xingyun sudah membuat keputusan untuk menerima Zhao Yu sebagai murid. Itu juga karena persetujuan di dalam hatinya, jadi ketika Zhao Yu memanggilnya oleh Tuan, dia tidak merasakan perlawanan. Tapi sebenarnya, seperti kata Zhao Yu, karena yang lain memanggilnya Master, dan dia juga setuju. Yang paling penting adalah dia benar-benar mengenalinya di dalam hatinya. Jadi, jika Anda mengatakan penolakan sekarang, Anda hanya menipu diri sendiri. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, "Ya, karena aku harus menjawabmu, maka aku tidak bisa menyangkalnya. Ketika kamu melewati level ini, aku akan menerimamu sebagai murid bernama." "Terima kasih Tuan." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu mengangguk bahagia tanpa banyak keterikatan. Seperti pepatah lama, "Saya akan menerimanya ketika saya melihatnya." Zhao Yu sangat jelas bahwa jika dia terus berjuang, dia menolak untuk melakukan murid yang disebut, tetapi sebaliknya harus menjadi murid formal. Artinya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa langit yang tebal. Magang Tuan Leluhur benar-benar tidak begitu mudah dilakukan. Secara umum, para murid penguasa leluhur adalah pemilik bersama sebuah keluarga. Saya ingin bertanya, di bawah status dan status Zhao Yu saat ini, mengapa kita harus menjadi pemilik bersama umat manusia? Karena itu, karena bisa menjadi murid bernama, Zhao Yu sangat gembira. Setelah menyesuaikan pikirannya, Zhao Yu mulai mengamati lingkungan di ngarai. Setelah pengamatan berulang, Zhao Yu akhirnya bertindak. Meskipun formasi besar Chu Xingyun adalah mulus, secara umum, masih ada celah yang bisa dibor. Dekat dengan dinding gunung di sebelah kanan, Zhao Yu berhenti dan berjalan berputar-putar, bergerak masuk dan keluar. Pertama, dengan menghindari tembakan penyelamatan di pohon untuk memimpin binatang buas yang ganas. Setelah menghancurkan binatang itu, dia menoleh lagi untuk berurusan dengan pemanah keren. Dengan cara ini, meskipun sangat sulit, ia bisa maju selangkah demi selangkah. Bahkan, ketika Zhao Yu memilih untuk mendorong dinding untuk mendorong ke depan, formasi besar ini sudah rusak. Dalam keadaan menempel di dinding, kekuatan arai besar itu langsung berlipat ganda. Karena itu, sepanjang jalan, Zhao Yu menghabiskan lebih dari 10 jam, dan akhirnya berhasil melewati barisan besar dan mencapai lereng bukit. Tiba di Qianlingzhen di lereng bukit sepanjang jalan, Zhao Yu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Momen selanjutnya, cahaya biru es bersinar dari depan Zhao Yu. Di bawah tatapan bersemangat Zhao Yu, pedang es yang sangat jernih, indah dan indah oleh Xuan Bing perlahan-lahan muncul dari kehampaan. Melihat tertegun pada pedang di depannya, Zhao Yu berkata, "Tuan, maksudmu, maukah Anda memberi saya pedang bawaan?" "Ini, apa ini?" Melihat pedang Xuan Bing di depannya, Zhao Yu benar-benar tidak tahu harus berkata apa kecuali tersenyum pahit. "Kau tahu, pedang ini adalah yang biasa dia pakai. Yang lain bisa saja palsu, tetapi dua karakter kuno yang diukir di pedang Xuan Bing. Kakek yang mengukirnya untuknya. Pedang ini telah berharga baginya selama beberapa dekade, dan Anda tidak akan pernah salah." Menghadapi masalah Zhao Yu, Chu Xingyun tidak bisa menahan rasa malu. Pedang ini benar-benar dibuat oleh Chu Xingyun di tempat dan disempurnakan dengan tangan. Hanya perlu menggunakan gas pedang yang kacau, memurnikannya, dan memantulkannya menjadi bawaan, kemudian menyelesaikan semua pekerjaan pemurnian. Karena itu, dari penampilannya, ini benar-benar pedang yang awalnya digunakan Zhao Yu. Setelah berdeham, Chu Xingyun berkata, "Jangan ditutupi oleh hal-hal eksternal dan tutup mata Anda. Jika Anda merasakannya sendiri, Anda akan menemukan petunjuk." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu tidak bisa tidak curiga. Perlahan mengulurkan tangannya, memegang gagang pedang Xuan Bing. Momen berikutnya, sentuhan yang begitu akrab sehingga tiba-tiba terlintas di benak saya. Melambaikan pedang di tangannya, saat berikutnya. Zhao Yu tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong.
Apakah itu perasaan tangan, sentuhan, atau semua perasaan lainnya, ini persis sama dengan pedang aslinya. Bahkan jika kesadaran dimasukkan ke dalamnya dan Anda merasakannya dengan cermat, Anda tidak akan merasakan perbedaan. Melihat penampilan Zhao Yu yang semakin ragu, Chu Xingyun berkata, kamu bisa mencoba, gunakan pedang ini untuk melemparkan bilah es untuk mencoba. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu sedikit mengangguk, lalu mengambil napas panjang, dan segera meluncurkan Ice Blade. Pada saat berikutnya, dalam suara tajam memecahkan langit, gas pedang es yang tajam menjerit. Di bawah kesadaran Zhao Yu, di mana pedang Xuanbing sengit berdesing, bilah es transparan langsung melintasi jarak ratusan meter dan menghantam dinding gunung. Merasa bahwa gas pedang Xuanbing Senhan, Zhao Yu tiba-tiba berubah warna. Perubahan lainnya, tidak ada. Yang paling penting adalah bahwa di bawah peningkatan pedang ini, ada jejak dingin bawaan dalam gas pedang Xuanbing. Meskipun hanya ada jejak, itu cukup untuk memungkinkan target yang diserang untuk langsung diserang oleh dingin yang ekstrim. Yang paling penting adalah bahwa serangan dingin bawaan tak tertahankan. Begitu gas dingin bawaan menyerang tubuh, saya takut darah seluruh tubuh akan membeku. Apalagi dinginnya bawaan sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan jika lawan lebih kuat, selama dia menderita beberapa serangan lagi, maka hawa dingin akan menumpuk dan pasti akan membeku menjadi es tuo besar. Secara teori, jika Zhao Yu diizinkan menyerang tanpa batas, kemudian di bawah superposisi bawaan dingin bawaan, bahkan tuan leluhur juga akan benar-benar beku dan beku selamanya. Tentu saja, teori hanyalah teori. Ingin membekukan penguasa bidang leluhur, dengan kekuatan dan ranah Zhao Yu saat ini, bahkan jika miliaran pedang jatuh, dingin yang terakumulasi mungkin tidak cukup. Selain itu, penguasa dari dunia leluhur tidak mati. Dengan serangan balik, Zhao Yu langsung diterbangkan ke Fly Ash. Tapi jelas, meskipun hanya ada sedikit kedinginan bawaan, pedang Xuanbing ini tidak diragukan lagi merupakan pedang bawaan. Memegang Xuanbing Jian di kedua tangan, Zhao Yu terengah-engah, berlutut ke tanah, berdebar, hanya 3 kepala yang terjatuh. Dalam waktu sesingkat itu, adalah mungkin untuk memperbaiki pedang Xuanbing yang dia pakai sepanjang tahun menjadi pedang bawaan. Ini jelas merupakan mahakarya hanya untuk tuan leluhur. Selain itu, bahkan di tangan tuan leluhur ini jelas bukan generasi yang biasa-biasa saja. Kebanyakan tuan leluhur tidak benar-benar memiliki pedang bawaan. Jika tidak ada cukup waktu untuk pemurnian, apakah senjata pedang bawaan begitu mudah diperoleh? Chu Xingyun, jika dia tidak memiliki jejak roh pedang kacau, bagaimana dia bisa menyingkat senjata pedang bawaan? Dan roh pedang kacau yang dimiliki oleh Chu Xingyun, tetapi langit dan bumi kuno, untuk berurusan dengan Dewi Bumi. Bersatu Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, dan Sungai Panjang Kekacauan bersama untuk memperbaikinya. Semangat pedang semrawut yang mirip, mencari seluruh alam semesta tidak dapat menemukan jejak kedua. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun ada di tangan leluhur, meskipun kekuatannya tidak ada di garis depan, tetapi dalam hal menyempurnakan pedang bawaan, bahkan penguasa leluhur atas mungkin tidak berani membandingkan dengan Chu Xingyun. Melihat ekstasi dan kegembiraan Zhao Yu, Chu Xingyun berkata, "Ya, ngarai ini terletak di pedang es hitam ini. Anda bisa datang ke sini untuk pelatihan jika Anda tidak memiliki kegiatan apapun." Di antara kata-kata, Zhao Yu adalah pusatnya, dan cahaya dan bayangan di sekitarnya tiba-tiba berputar. Di bawah tatapan Zhao Yu, dunia sekitarnya dengan cepat berubah secara drastis. Ngarai yang besar dan gelap itu secara bertahap berputar dan menghilang. Posisi di bawah kaki Zhao Yu terus naik. Bumi di sekitarnya terus menurun. Di bawah tatapan luar biasa Zhao Yu, tanah di bawahnya menjadi gletser. Melihat sekeliling, itu adalah lautan yang tak berujung. Di atas laut, ada gletser, menjulang ke awan. Menatap kubah langit. Di atas langit biru yang jernih, tidak ada awan dan langit yang cerah, dan lingkaran matahari merah penuh dengan cahaya, tetapi Zhao Yu tidak bisa merasakan suhu sedikit pun. Melihat ke bawah ke kaki Anda, semua jenis makhluk kutub ada di mana-mana di gletser besar dan di lautan luas. Beberapa dapat berlari, berenang, terbang, melompat, dan sebagainya. Menunjuk ke gletser di atas laut, Chu Xingyun berkata, selanjutnya, Anda harus menyeberangi gletser sampai ke inti wilayah kutub agar berhasil menembus level dan mempelajari trik kedua. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Yu mengangguk dengan percaya diri, tenang, Tuan, aku pasti akan pergi sesegera mungkin, dan aku tidak akan mempermalukan kalian orang tua. Orang tua, mendengar kata-kata Zhao Yu, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit, apakah dia sudah sangat tua? Tapi pikirkan baik-baik, meskipun penampilannya terlihat seperti Chu Xingyun memang sangat muda. Namun faktanya, dia memang sudah cukup umur untuk menghitung jutaan tahun di pemakaman impian. Bahkan tidak menghitung waktu itu, Chu Xingyun hidup beberapa ratus tahun. Itu nama yang benar untuk orang tua. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun kehilangan minat berbicara untuk sementara waktu. Dengan gelombang besar tangan, aliran cahaya dan bayangan. Ketika Zhao Yu kembali ke pandangannya lagi, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke susunan roh teleportasi dari planet peternakan hewan. Menghadapi adegan ini, Zhao Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah warna.
Jelas, kalimat terakhir dari wanita tuanya pasti menusuk tuannya. Tetapi, apakah itu? Tuan bukanlah orang tua yang jahat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.